Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Digi Kelas Unusa? Nah, kita dari Prodi Bisnis Digital kedatangan tamu spesial, yaitu sutradara hebat untuk film Lastri Kembang Desa. Apa kaitannya film itu dengan bisnis digital? Pertama, teman-teman sudah pasti yaitu kreativitas. Sebagai generasi muda, Anda wajib untuk kreatif. Dan kreatif itu tidak pernah batas umur. Satu hal lagi yang pasti, di sini kita akan belajar bagaimana dari beliau, tamu spesial kita. Pertama, yaitu bagaimana sih Anda bisa mengenali apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang kemudian ditranslasikan oleh suatu film ke dalam suatu bentuk kreativitas. Di dalam suatu bentuk kreativitas film, tentunya akan ada yang namanya koordinasi tim, di mana nanti ada strateginya juga di sana. Dengan beliau dan ide-ide di balik Lastri Arwah Kembang Desa. Namun sebelumnya, kita tayangkan terlebih dahulu official trailer dari film tersebut. Silakan. Teman kami hilang. Mas, saya loh yang asli orang sini aja nggak berani ke sini. Please, Pak. Please. Please gudul moe. Gah! Kok malah ditelan sih? Haus ya, habis goes. Iku lho, Renggo. Pamer nek duwe istri ayu. Nggak teli. Sampean berubah, Mas. Orang hidup itu pasti ada berubahnya. Dia sangat manis diranjang. Apalagi kalau tai lalat di paha kirinya itu diciumi. Renggo iku wis wareg nek warung Yatmi. Wareg wetenge, ya wareg birahine. Mana ada laki-laki yang mandul? Yang ada perempuan gak bisa hamil dan melahirkan. Biar aja itu orang-orang pada gosip-gosip. Mandul, biarin. Gak dapat perawannya, jandanya kamu tunggu juga. Ini cincin pengikat. Siapapun yang memakainya akan tunduk padamu. Cinta macam apa yang kalian berdua utarakan? Cinta tapi membuat orang mati penasaran. Siapapun yang di dalam tubuhnya, Franz juga akan sayang. Sampean mesti bayar semua hutangmu. Sudahlah Lastri, sekarang lebih baik kamu kembali ke alam. Oke, ini wong keren. Lastri itu ya meninggalnya itu penasaran. Dia itu hobinya ngejerumusin orang buat tidur di makamnya. Rondo tuh, Mbak? Iya. Kenapa? Nggak kenapa-napa ya. Hati-hati. Lastri binti Joyorejo, aku ceraikan kamu saat ini juga. Jika bukan di dunia ini, di akhirat nanti aku akan menunggumu. Jangan nengok ke belakang. Baik, Sobat Digi Kelas Unusa. Kita hadir saat ini bersama Bung Hendry Tivo, selaku sutradara film Lastri Arwah Kembang Desa. Baik, Pak, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah, Budikan. Saya nonton official trailernya saja, itu antara sedikit penasaran dan banyak sedihnya ternyata ya. Betul. Nah Pak, sebagai pembuka nih, saya ingin tahu kenapa harus Lastri Arwah Kembang Desa? Jadi kenapa harus Lastri Arwah Kembang Desa? Karena memang kita sebenarnya film ini terinspirasi dari sebuah urban legend di daerah Pati. Kita bukan berdasarkan kisah nyata ya, tapi terinspirasi karena kita memang banyak merombak-rombak. Kenapa Lastri Arwah Kembang Desa? Karena Lastri ini memang seorang kembang desa yang meninggal. Sepertinya jangan diteruskan lagi, Iya. lagi, karena sudah pasti nanti kalau mau tahu seperti apa Lastri Arwah Kembang Desa, silahkan lihat di bioskop
yang ada di daerah Anda? Tentunya di XX1 kan? Enggak, di semua bioskop. Oh, di semua Tanggal 12. bioskop. Oke. Nggak Semua hanya bioskop XX1. itu nggak hanya XX1 saja. Ya, ada Tak. CV, ada Oh. CGV, ada Cinepolis, Sam Studio, Wow, keren. KJM, NSC, hampir semua lah, termasuk di Lumajang ada Mopik juga, hampir semua. Saya lihat di film ini, kalau tidak salah, film ini ada meet and greet juga. Tidak hanya di kota besar, tapi di kota-kota kecil juga ada. Ada. Wow. Nah, disinilah letaknya gimana teman-teman kita bisa melihat mengapa seorang tim kreatif dari Abel Pictures, yaitu kemudian juga tentunya ide dari Pak saudara kita yaitu Henry Tivo, sampai kemudian mau untuk ambil chance di semua bioskop-bioskop, lalu kemudian sampai ke daerah-daerah, dan itu meet and greet. Tentunya biaya nggak sedikit dong di sini. Ya, lumayan lah. Nuh, rahasia ya Pak ya, nggak boleh kasih tahu. Nah, lalu kemudian Pak, saya tuh penasaran. Sebelum memproses yang namanya film Lastri ini, tentunya akan ada riset terlebih dahulu kan? Oh iya. Bisa ceritakan riset tersebut Pak? Riset itu sebenarnya ya, kalau ngomong riset ya kita dari berdasarkan kita baca-baca dulu ya, maksudnya Lastri Arah Kembang Desa itu gimana riset. Terus ya kita ya mencari tahu, terus riset berikutnya ya kita termasuk mencari lokasi-lokasi, menyerupai suasana pedesaannya, ya riset dan lain-lainnya juga. Banyak sih yang perlu kita riset, termasuk salah satunya ini Lastri ini kalau berdasarkan urban legend ini sebenarnya kan ada 2 versi juga, yaitu kita riset kan juga. Ada meninggalnya dia itu ada 2 versi juga. Nggak apa-apa ini, kalau ini saya ceritain nggak apa-apa. Dia meninggal karena bunuh diri dan satu meninggal karena frustasi. Ya itu yang perlu kita riset juga. Ya itu salah satunya. Ya, riset banyak sih, banyak. Itu salah satunya sih. Untuk riset ceritanya sudah pasti, lalu kemudian riset bagaimana settingnya, sampai kemudian Pak Henry Tivo, yaitu Bung Henry kalau saya boleh bicarakan, Anda sebutan Bung Henry ya, supaya lebih dekat kita. Jadi ketika Bung Henry memutuskan kalau tidak salah di lokasi Lumajang, kenapa di Lumajang Pak? Ya karena memang cerita Lastri ini dari desa ini ya, ketika kita riset juga ya suasana pedesaannya juga ini nggak beda jauh dengan Lumajang. Dan kita settingnya kan ada periode, sebenarnya kan cerita aslinya memang di sekitar tahun 60-an Lastri ini kan. Dia kejadian dan meninggalnya gentayangannya di sekitar 25 tahun berikutnya kan. Memang kita agak rubah settingannya, kita nggak ngerubah settingan di periodiknya, nggak tahun 60 kita rubah ya karena kalau memang terlalu berat banget sih kalau tahun 60 itu, termasuk properti dan sebagainya itu terlalu berat. Ya kita juga takut kecolongan juga nantinya kan, apalagi masyarakat sekarang kita juga udah benar-benar paham lah, ngerti banget. Makanya kita nggak mau terlalu ngambil banyak resiko, ya udah makanya kita ngomongnya kan terinspirasi, kita majuin untuk setting tahun 80 90-an sama tahun 2000-an. Jadi gitu. Baik. Wah, rekan Digikelas, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dari penjelasan Bung Henry kita bisa dengarkan yang pertama harus melakukan riset. Lalu yang kedua, kita melakukan adaptasi disesuaikan dengan apa yang ingin ditampilkan untuk masyarakat. Ada 2 tipikal terkait riset ini, riset cerita sebenarnya, kemudian riset untuk kebutuhan masyarakat, terutama untuk pasar seperti apa sih yang bisa ataupun attracting untuk film Lastri Arwah Kembang Desa. Nah, kalau boleh saya tahu Bung, Lastri Arwah Kembang Desa ini itu marketnya akan diberikan ke siapa sebenarnya? Kalau market itu sebenarnya ini market penonton atau market penonton? Tentunya. Kalau market penonton sebenarnya kita middle. Ini kalau ngomong film itu ya nggak sekedar seni, nggak sekedar ini, tetap semua akan ngomong bisnis juga gitu loh. Nah, iya. Disitulah
letaknya. Dari film kemudian kita bicara mengenai bisnis. Biasanya ini kalau Bung Henry masih ingat, mungkin ya rekan-rekan dari Digiclass yang pernah lihat, maaf saya sebut sesuatu ini merek, yaitu Netflix, kemudian drakor-drakor yang ada di sana, biasanya muncul produk-produk brand tertentu. Apakah itu juga dimasukkan di Lastri sini? Oh iya, bisnisnya juga harus kita perhatiin juga, nggak sekedar hanya seni. Ya kita seni tetap kita jaga, semuanya tetap bisnis juga kita harus kita obrolin juga, nggak sekedar seni ya, karena nggak duit kecil. Dan sekalinya film itu karena sebenarnya Kak, sebenarnya spekulasi sih. Makanya kenapa ada Netflix, kalau ngomong kenapa ada Netflix, ada kenapa dan sebagainya, ya OTT lah. Kalau ngomong ini, jangan ngomong ini ya, OTT nggak sekedar Netflix, ada video.com dan banyak pasarnya, nggak sekedar kejual ke OTT juga, bisa juga ke luar negeri juga, ke festival dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya kalau dari sisi bisnis pemasukan, karena kalau kita mengandalkan pemasukan dari bioskop ini, kita spekulasi, nggak tahu kita berapa menonton ya, dan belum tentu jaminan juga film yang bagus penontonnya banyak, belum tentu jaminan juga ya. Sekalinya kita nggak dapat penonton dari uang yang besar, ya ruginya juga besar banget. Makanya memang harus dipikirin plan bisnis B-nya juga. Investornya, kalau kita bicara seperti itu ya Pak ya. Iya, termasuk kita modal awal kan juga kita butuh invest. Besar. Makanya kenapa kita nggak cuman jualan di bioskop jualan. Itu pasti harus kita pikirin juga, termasuk ya jualan ke Netflix. Kita mulai serius nih. Enggak juga sih. Baik, Bung Henry. Itu adalah gambaran bagaimana sebuah produk, kita katakan produk film, lalu kemudian yang nantinya di dalamnya itu adalah sebenarnya bisnis, bahwa penjelasan terkait dengan investor sebagai pemodal, lalu kemudian kita juga harus memikirkan bagaimana bisnis ini dalam artian pengelolaan keuangan. Nah, sudah jelaskan jelas sekali tadi. Terima kasih Bung Henry. Kemudian saya ingin tahu sih Pak, bagaimana perkembangan dari bisnis film ini? Sebenarnya kalau perkembangan bisnis film itu sekarang lagi menjanjikan sih. Maksudnya dibanding beberapa tahun kemarin, penonton sekarang udah banyak yang lari untuk menonton film. Dibanding 10 tahun terakhir aja sekarang bagus banget. Apalagi kayak kemarin sempat udah film kita kayak agak lain kan, bisa ngalahin film luar negeri 10 juta hampir 11 juta. 11 juta kan, sebenarnya berarti penonton kita udah masyarakat kita udah lumayan. Kalau ngomong mengemas filmnya seperti apa gitu mengemas film, mengemas promosinya juga. Jadi ketika Pak Bung Henry tadi bicara mengenai promosi, lalu kemudian lebih banyak mana nih, sosial media atau selain itu? Yang lebih efektif tuh yang mana menurut? Dua-duanya. Kita harus, sosial media harus kuat juga. Istilahnya off air-nya pun juga kita harus juga kuat juga. Dua-duanya harus saling menunjang. Sebagus film apapun juga, kalau kita nggak memperkenalkan, kita nggak jemput bola. Tapi kalau kita jemput bola, orang akan antusias gitu untuk menonton. Pak Bung Henry, tadi ini sekilas saya ingat-ingat lagi ketika saya melihat trailer tadi. Suatu kreativitas dalam besutan karya film maupun angle-angle yang sangat menarik sekali kalau saya lihat. Lalu permainan warna yang sangat bagus, seperti saya tuh ditarik masuk tunnel di era yang akan dicetuskan oleh suatu film Lastri ini. Nah, seberapa susahkah ketika akan mengeksekusi itu, atau mungkin bisa diceritakan sebelum mengeksekusi itu sudah pasti kan ada riset atau kalau tidak kita bicara warna yang dimainkan, tone-nya seperti apa untuk film ini, bisa diceritakan nggak? Kita eksekusinya berat banget karena kita ngomong periodik dan dengan pemain yang sama. Itu berat banget. Jujur berat banget.
Termasuk ketika gini, salah satunya kenapa berat. Kita nggak boleh salah, kita riset, kita ini harus benar-benar yakin, ngitung ini harus siapa duluan, scene berapa harus didahuluin, itu harus benar-benar banget, nggak boleh ada yang kelewat satu. Contohnya salah satu gini, kayak contohnya Yamaha Carlos yang paling ini, termasuk juga Maaf dulu untuk Bang Carlos ya. Itu dia mudanya pakai kumis. Nggak pakai kumis, tuanya pakai kumis. Kita harus benar-benar, karena kita syuting itu kan nggak bisa ngurutin dari scene 1 sampai ini. Kita kan harus ngikutin setnya dulu. Hari ini setnya yang dipakai misalnya rumah A, harus ngabisin rumah A dulu. Kalau ngurut ya kita mau berapa hari syuting. Waktu kita kayak Yamaha Carlos, dia harus kita ke muda nggak pakai kumis. Ya kita habisin dulu nih yang pakai kumisnya dulu. Kita suruh dia kumisnya jangan dipotong dulu ketika sebelum syuting, ketika udah mulai. Kumisnya asli berarti ya Pak? Oh iya. Ketika sebulan sebelumnya jangan dipotong dulu ya, biarin panjang. Bilang terus habis itu ya udah jangan sampai ada kecolongan belum keambil ketika dia udah tua. Dari awalnya kita nyusunnya itu udah susah banget. Itu salah satunya. Seperti itu. Salah satunya. Itu salah satu, tapi sebenarnya di sepanjang tempat, di setiap pemain yang ada di film itu tentunya ada manajemen setiap pemain itu. Disesuaikan juga dengan skrip ataupun film itu. Kalau boleh saya simpulkan seperti itu, benarkah? Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa sebuah produksi film sebesar Lastri seperti ini, di dalamnya itu ada manajemen, di mana manajemen itu bisa diambil dan ditranslasikan dan dieksekusi di salah satu bisnis. Produknya adalah film Lastri Arwah Kumbang Desa. Terima kasih, cukup banyak apa yang disampaikan untuk rekan-rekan Digiclass. Namun, kalau boleh saya utarakan, ini merupakan persembahan karya terakhir dari Bung Gary Iskak, benarkah? Iya, benar. Persembahan terakhir karya Gary Iskak, film terakhirnya dia sebagai pemain utama ya. Merinding loh saya ini. Iya. Ini emang benar-benar terakhir. Beliau all out di sini pasti. Oh iya. Kita juga karena ya nggak lama setelah kita syuting, kurang lebih berapa bulan ya, 3-4 bulan, kita belum selesai sebenarnya. Dia Bang Giri meninggal, kita belum foto poster juga. Kita waktu itu kita udah janjian 2 minggu sebelum kita melakukan foto poster, dan ternyata dia dipanggil duluan. Jadi ketika kita foto poster itu ya orangnya udah nggak ada, tapi kita udah janjian 2 minggu sebelum foto poster. Aku udah begini, udah ngasih schedule-nya dia, foto poster ya tanggal segini 2 minggu sebelum ini udah nggak ada umur. Jadi kalau ini kenapa di poster ini ada dia, sebenarnya ini bukan badannya dia, kita pakai body double. Jadi kita yang lain kan ya badannya dia semua lah, badan muka. Nah, ini kita pakai jadi Pak akhirnya yang kita lakukan adalah dia pakai badannya orang lain, dia pakai udah body double, cuman kita ambil mukanya dia, kita print. Ya sebenarnya itu rahasia kita, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita buka di sini. Baik. Poster juga kita kan harus menyesuaikan dengan ceritanya juga, dengan karakternya. Ini sebenarnya penggambaran dari filmnya sebenarnya. Karakternya dia 2 orang ini, kalau dilihat 2 orang ini yang di belakang, 2 orang yang di depan, ini kenapa harus berani gini? Nanti akan pas ketika nonton film fullnya bisa akan bisa menjelaskan sendiri kenapa gitu ya. Nah, silakan nih rekan-rekan Digiclass yang sedang menonton tayangan hari ini yang ditayangkan di tanggal
2 Juli. Nah, kebetulan di tanggal 2 Juli juga nanti akan ada meet and greet. Dan ada beberapa tempat ya Pak ya. 2 Juli ada di Surabaya. Bagi teman-teman yang di Surabaya, silahkan hadir di mana? Kalau boleh saya tunggu. Royal Plaza. Royal Plaza. Royal Plaza. Di XX1 Royal Plaza. XX1. Kita ada meet and greet-nya, ada juga yang di mall-nya. Yang punya waktu di jam berapa nih meet and greet-nya? Kalau acaranya kalau saya tahu di bioskop kalau nggak salah jam 18.40. Dan itu semua di 18.40 ya? Ya, di kita dari setengah jam sebelum nonton sih. Setengah jam sebelum nonton itu Ada akan ada meet and greet. Bukan di dalam bioskopnya Ya. berarti. Saya boleh datang dengan teman-teman yang lainnya? Dengan senang hati. Yang banyak sekali dibawa, nggak apa-apa. Nanti kita janjian ya, Pak Ung. Baik, lalu kemudian setelah tanggal 2 Juli ada di Surabaya, ada lagi di tanggal 3 Juli bagi teman-teman yang ada di Sidoarjo, nggak perlu repot-repot jauh-jauh ke Surabaya, karena ada di XX1 di mana? Transmart. Transmart Sidoarjo. Kalau yang di luar kota? Ada di Malang. Malang, di Setelahnya Malang. di Malang. Malang itu tanggal berapa? Malang dan Batu. Malang, Setelahnya Batu. tanggal 4. Tanggal 4 sekaligus. Ya, di 2 lokasi sekaligus. Malangnya dan Batunya. Malang dan Batunya. Setelah itu akan ada lagi pergerakan Di mungkin. Lumajang, habis itu kita lanjut ke Lumajang. Lumajang. Tanggal berikutnya tanggal 5, terus habis itu ke Jember di tanggal 7-nya. Setelah itu kita balik ke Jakarta, akan ada gala premier, nanti kita lanjutin lagi. Wah, cukup berat ya? Berat. Berat. Ya, harus. Ini juga timeline dan manajemen sekaligus juga melihat bagaimana reaksi pasar ketika melihat Lastri. Dan Lastri ini baru ditayangkan resmi official gentayangan di bioskop tanggal berapa sebenarnya Pak? Tuh, 16. Oh iya itu ya, kelihatan tanggal 16 Juli 2026. Saya Niken Safitri Primasari dari Prodi Bisnis Digital mengatakan terima kasih yang sangat banyak untuk kehadiran Pak Bung di Unusa Kampus C Digital. Sukses untuk Lastri Kembang Desa, dan mungkin juga ada project-project di Able Pictures berikutnya. Insya Allah. Dan teman-teman silahkan datang dan ikuti gentayangannya Lastri. Dan ingat, ini sebenarnya bukan produk horor kan? Ya, maaf, aku tambahin dikit ya. No, boleh. Ya, Lastri ini ya dibilang horor, ya horor. Cuman bukan horor. Kita horornya itu bukan horor yang lebih ke dramanya kuat banget, aku jamin. Nonton bagus banget secara drama. Silahkan ikuti. Bagi yang mungkin nggak kebagian tiket pada saat meet and greet ya. Satu lagi belum. Sama banyak pesan moral yang disampaikan. Sampai ke kalian, ketika Anda bisa penikmat film, merasakan ambience-nya dan merasakan pesan moral yang diberikan oleh sebuah film, itulah letak keberhasilan dari suatu film. Saya Niken sekali lagi dan Bung Hendry Tivo mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa untuk next session dari DigiClass Unusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.